Ada satu daerah di Indonesia, yaitu Yogyakarta. Daerah ini memiliki aturan yang bisa dibilang agak rasis, yaitu etnis Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Jogja, tidak boleh punya SHM, surat hak milik, mentok-mentok kok HGB, hak guna bangun. Benar nggak nih teman-teman yang ada di Jogja? Kenapa ya kok etnis Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta? Kajak ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kaos yang Intan pakai ini sudah available ya di Tokped sama di Shopee, open PO sampai 14 Januari. Ini gambarnya gambar naga kayu, spesial kaos Xinjia. Selain gambar naga kayu, ada juga gambar naga bling-bling. Naga bling-bling juga ada versi warna merahnya. Selain gambar naga, ada juga karakter-karakter Samko lengkap guys. Mulai Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Bu, 3 bersaudara, sampai antagonisnya Cao Cao juga ada. Selain karakter Samko, ada juga karakter Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, Kerasakti, satu tim lengkap nih, Hakim Pao. Close PO-nya tanggal 14 Januari ya guys ya. Setelah tanggal 14 Januari sudah tidak bisa order. Ayo buruan di check out. Okay, let's start. Kesultanan Yogyakarta melarang etnis Tionghoa memiliki aset tanah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Larangan itu telah tertuang dalam surat instruksi Wakil Kepala Daerah DIY nomor K898 IA 1975. Pakar sejarah Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Suhartono menuturkan ada faktor historis mengenai larangan tersebut. Kalau Pak Suhartono bilang istilahnya nih dendam kultural, apa toh itu maksudnya? Etnis Tionghoa tidak boleh memiliki hak tanah di Yogyakarta. Itu adalah aturan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu tokoh yang dihormati oleh rakyat. Makanya larangan itu sampai sekarang masih ada. Lah terus mengapa ya Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu melarang etnis Tionghoa untuk memiliki tanah di Yogyakarta? Menurut Suhartono saat ditemui detik.com, Suhartono itu bilang sejak dulu etnis Tionghoa itu diprioritaskan oleh pemerintahan Belanda. Etnis Tionghoa itu dilindungi oleh politik kolonial. Kondisi sebaliknya dialami oleh kalangan pribumi. Nah, dari sini itu sudah ada kayak kecemburuan sosial gitu ya. Ada image yang tidak bagus di mata teman-teman pribumi ke etnis Tionghoa. Ditambah lagi pada tahun 1948 ini adalah tahun di mana Indonesia baru saja merdeka. Etnis Tionghoa itu membantu Belanda untuk mendapatkan kembali Indonesia daripada mempertahankan Indonesia sebagai negara merdeka. Disclaimer dulu ya guys ya, sejarah itu bilangnya kayak gini, Intan harus bilang sesuai literasi yang tertulis dalam sejarah. Tapi Intan pribadi meyakini etnis Tionghoa kan ada banyak. Dari sekian banyak itu ya memang ada yang pro Belanda ada, tapi Intan pun meyakini ada juga loh yang pro Indonesia, ada yang ikut membela Indonesia. Hanya saja karena ini tidak tercatat dalam sejarah, tidak ada sumbernya, jadi Intan tidak bisa bilang kejadian etnis Tionghoa yang berpihak kepada Belanda ini dalam sejarah tercatat sebagai agresi militer kedua. Sejak peristiwa ini, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu jengkel dan kemudian mencabut hak kepemilikan tanah terhadap etnis Tionghoa di Yogyakarta. Larangan tersebut diperkuat oleh Paku Alam 8 pada tahun 1975 yang menerbitkan surat instruksi kepada bupati dan wali kota tentang ketidakbolehan warga non-pribumi mencakup keturunan Tionghoa, Eropa, Timur Asing itu Arab, India kayak gitu ya. Tapi kok ya setaunya Intan kalau Arab masih boleh sih punya hak tanah di Jogja. Dan ini sudah ada payung hukumnya ya, yaitu UU nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nanti tak jelaskan di akhir.
Mungkin teman-teman banyak yang tahu ini, banyak yang nggak terima sih atas aturan seperti ini. Banyak dari teman-teman etnis Tionghoa itu yang mencoba untuk menggugat. Loh, itu kan masalah lama. Lah sekarang ini zaman modern, masa toh ada peraturan-peraturan yang sifatnya itu rasis. Meanwhile, di UUD 45 itu kan ada pasal yang mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memiliki hak tanah tanpa memandang agama, ras, kesuku bangsaan maupun perbedaan yang lain. Itu ada tulisannya di UUD 45. Lah kok etnis Tionghoa gak boleh beli tanah di Jogja? Padahal ya meskipun kita covernya kayak gini nih, kulit kuning mata sipit nih, tapi kita ini warga negara Indonesia loh, KTP-nya KTP Indonesia. Teman-teman yang mencoba protes itu tidak berhasil guys. Sampai sekarang aturan itu masih berlaku meskipun di UUD 45 sudah ada aturannya setiap warga Indonesia, warga negara Indonesia berhak memiliki tanah. Kenapa? Lah karena Yogyakarta itu sudah dilabeli daerah istimewa oleh Indonesia. Yang mana daerah istimewa ini punya hak-hak khusus. Yogyakarta punya hak istimewa atas peraturan tanah. Kayak teman-teman lihat Makau ya, Makau di Tiongkok. Makau itu salah satu negara bagian dari Tiongkok yang memiliki daerah istimewa. Tiongkok melarang perjudian, tapi Makau pusat judi dunia. Nah, ini namanya hak istimewa itu kayak gitu. Di Makau itu nggak apa-apa, bisnis judi itu nggak apa-apa, tapi di mainland China itu tidak boleh. Mungkin buat teman-teman, terutama teman-teman yang di luar pulau, yang nggak tahu Jogja, setelah mendengar cerita Intan ini, itu kok image-nya itu, waduh ini Jogja ini kok kelihatannya salah satu daerah yang rasis ya. Mungkin image-nya kayak gitu. Enggak kok guys, masyarakat Jogja itu baik-baik. Mereka sudah mulai terbuka terhadap kita. Bahkan di Jogja itu sekarang ada Chinatown. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau teman-teman pengen pelesiran ke Jogja. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Happy New Year! Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.